itu Pak Mukhtar ini meminta tolong kepada Pak Tikno untuk mengobati istrinya yang namanya Bu Sumi yang tiba-tiba menderita penyakit aneh, Wak. Dimana katanya Bu Sumi ini tiba-tiba nggak sadarkan diri dan dia tidak kunjung bangun selama berhari-hari. Nah, waktu dengar itu Pak Tikno ini pun langsung menyetujui permintaan dari Pak Mukhtar dan langsung bersiap-siap untuk bergegas ke rumahnya Pak Mukhtar untuk melihat kondisi istrinya atau Bu Sumi. Tapi sebelum Pak Tikno itu pergi, kan kenapa kok suka kayak gitu ya? Sorry, maaf aku kaget. Kemarin nih yang nonton kriminal pasti tahu kan, pintu tuh suka sekrek sendiri. Ada apa ya? Ada masalah kali ya? Coba aku cek. Sorry. Ini dicek nih pintunya nggak kebuka tapi macam lagi digengreng gitu loh. Wah. Nah, balik lagi ya Wak ya, mohon maaf aku kaget. Nah, sebelum Pak Tikno ini mau pergi Wak, Sari bilang, "Pak, aku ikut Pak ya, aku mau lihat tuh gimana keadaannya istri Pak Mukhtar." Nah, yang biasanya bapaknya ini setuju-setuju aja kalau Sari ikut, kan biasanya mereka kayak gitu juga kan. Untuk pengobatan kali ini Wak, Pak Tikno menolak permintaan Sari. Dia bilang apa? "Untuk kali ini kamu di rumah aja, Nduk. Kasus ini sepertinya agak serius, apalagi lokasinya di Desa Getih. Bapak nggak mau kamu kenapa-napa," katanya. "Oh, emang kenapa Pak kalau misalnya di Desa Getih Pak?" Nah, jadi Wak, Desa Getih ini adalah sebuah desa yang bersebelahan dengan Desa Sewu lah bisa dibilang. Ya lumayan jauh Nade, tapi bisa dibilang ya lumayan dekat lah, bersebelahan lah gitu pokoknya. Terus mereka tuh dipisahkan sama sebuah sungai besar gitu loh Wak. Nah, menurut isu yang beredar, Desa Getih ini terkenal akan isu mistisnya, di mana hampir semua warga di sana pasti melakukan pesugihan Wak. Hampir semua ya, bukan semuanya. Jadi masih ada juga orang yang tidak melakukan pesugihan di sana. Tapi itu udah jadi rahasia umum lah di kawasan kami itu. Dan konon katanya Wak, praktek pesugihan itu terjadi karena warga di sana ini memiliki budaya persaingan yang sangat ketat. Mereka tuh saling berlomba-lomba gitu loh Wak, untuk menjadi orang terkaya dan orang tersukses gitulah di desa mereka. Dan mirisnya lagi, apabila ada orang yang tidak punya harta atau orang yang nggak mampu gitulah, orang-orang tuh pasti bakal dikucilkan gitu sama warga. Jadi bisa dibilang tuntutan sosial di Desa Getih ini tinggi kali lah. Nah, karena Desa Getih itu punya reputasi yang kurang baik, makanya itu Pak Tikno ini pun melarang si Sari buat ikut. Tapi di sisi lain makin di ngomongin kayak gitu, bapaknya makin penasaran lah karena dia. Terus tuh dibujuk bapaknya kan supaya diperbolehkan nih si Sari ini buat ikut. Lalu karena memang terus-terusan dibujuk sama anaknya, Pak Tikno mungkin juga nggak tega gitu kan. Akhirnya luluh lah Pak Tikno di situ. Dia bilang, "Ya udah kamu boleh ikut, tapi ingat ya, nanti waktu udah nyampe di sana kamu cukup lihat aja, lihat, nggak usah berkomentar dan tidak usah melakukan apapun," kata Pak Tikno kayak gitu kan. "Oke Pak, siap," kata Sari. Dah tuh akhirnya Pak Tikno dan juga Sari pun bergegas lah pergi ke Desa Getih dengan menaiki sepeda motor dengan posisi berada di belakangnya Pak Mukhtar. Jadi Pak Mukhtar duluan naik motor, mereka di belakang gitu ya. Dan setelah menempuh perjalanan beberapa waktu Wak, mereka pun akhirnya tiba di depan gapura Desa Getih. Ketika baru akan memasuki gapura itu, Nadia tiba-tiba